Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ma ba'd. Ibu-ibu yang mudah-mudahan rahmati oleh Allah SWT, pagi hari ini kita akan membahas tema ibu yang Rabbaniyah. Ada dua kata penting di situ, ibu dan Rabbaniyah. Tentunya seperti mana tadi disampaikan oleh Bu Kati, bahwa kita sekarang ini menghadapi tantangan yang dahsyat sekali, membutuhkan kesadaran semua pihak termasuk ibu-ibu untuk ikut di dalam memenangkan kebenaran dalam rangka untuk meruntuhkan kebatilan, karena kebenaran itu ibarat cahaya, kebatilan itu ibarat kegelapan. Antara gelap dan cahaya ini akan terus tarik menarik, ya. Makanya seluruh kejahatan itu berada dalam kegelapan, ya. Sehingga ketika kegelapan itu justru yang merajalela, kalau dalam bahasa dahulu itu namanya jahiliyah. Kegelapan itu apa? Jahiliyah. Itu adalah pusat kejahatan semuanya. Ya, dulu pusatnya di Mekah. Pada saat hadir Nabi Muhammad SAW membawa misi Islam, membawa cahaya buat umat manusia. Jazakillah khairan. Di Mekah itu ada 128 jahiliyah. 128 perilaku jahiliyah yang harus digeser dari kehidupan manusia. Ya. Jahiliyah yang paling dahsyat itu adalah menyembah kepada selain Allah, musyrik. Itu jahiliyah yang paling besar. Ya. Dan jahiliyah yang paling merugikan manusia adalah jahiliyah membunuh wanita-wanita kecil pada waktu itu. Namanya wa'dul banat. Jadi itu ada dua hal yang, satu hablum minallah dalam bentuk kejahatan kemusyrikan, dan satu adalah hablum minan nas dalam bentuk menghabisi wanita-wanita kecil. Ya. Waktu lahir enggak dibunuh. Tapi ketika anak itu sudah mulai tumbuh, ya Bu, karena keluarga itu merasa hina kalau punya anak perempuan. Itu jahiliyah itu. Sehingga mereka berusaha untuk bagaimana menghabisinya dengan cara apa? Mengubur hidup-hidup. Bayangkan itu. Betapa kejahatan jahiliyah pada waktu itu. Ya. Nah, karena itu hal semacam ini di negeri kita, di bangsa-bangsa di dunia lebih dahsyat lagi. Sekarang bukan nyembah Tuhan selain Allah, sekarang sudah lebih dahsyat daripada itu. Ada 1.400 agama, ya Bu ya. Ada 1.399 yang nyembah selain Allah. Yang nyembah Allah hanya Islam. Yang lainnya menyembah selain Allah. Jadi itu gerakan-gerakan dahsyat di seluruh dunia atas nama agama. Belum lagi yang atas nama komunisme. Anti Tuhan, anti agama. Dan itu sudah membunuh ratusan juta manusia. Komunisme ini. Ya Bu. Jadi kejahatan manusia ini bukan sekedar menyesatkan, tapi juga menghancurkan manusia. Apalagi dengan diciptakannya nuklir, the destruction massal itu ya namanya, senjata-senjata perusak massal, itu dahsyat lagi Bu.
Bahkan ada seorang pemikir besar di Perancis, Roger Graudi, dia akhirnya masuk Islam dan dia sudah mengikuti berbagai macam agama, ujungnya dia masuk Islam dan dia mengungkap tentang bagaimana kejahatan-kejahatan Yahudi terhadap kemanusiaan, dan dia mengatakan hari ini yang namanya produksi senjata-senjata pemusnah massal, kemudian bahan-bahan peledak, itu nasib setiap orang itu nggak tahu, disebutkan saya lupa waktu itu 100 kilogram atau apa per orang itu hitungannya. Jadi memang dahsyat, ya. Makanya kesadaran orang dikembalikan kepada Allah supaya meninggalkan kemusyrikan, inilah yang harus kita lakukan untuk mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Kemudian membunuh wanita, sekarang lebih dahsyat lagi. Ya, belum lahir aja sudah dibunuh. Ya, Ibu kan tahu apa namanya operasi yang untuk menghilangkan rahim ibu-ibu. Apa namanya, Bu? Bukan dia, apa namanya itu? Ya, operasinya apa itu? Bukan. Jadi dari mulai masih muda, vasektomi. Kalau laki namanya tubektomi. Kalau perempuan namanya vasektomi. Itu mengangkat rahim dari awal. Karena tidak mau punya anak dia. Ya, Bu. Kalaupun nanti orang itu lepas dari vasektomi, kemudian dia hamil, dan berapa banyak yang hamil di luar pernikahan, yang ujungnya apa? Harus digugurkan. Ya, Bu. Itu jutaan orang. Ya, separuh anak-anak yang lahir di Amerika itu nggak tahu siapa bapaknya. Seperti itu, kehidupan udah free sex. Bahkan belum pernah dalam sejarah yang seperti sekarang ini, ya, Bu. Kalau dulu itu ada namanya lutia itu laki sama laki. Sekarang udah berkembang perempuan sama perempuan. LGBT, tapi bukan cuma laki sama laki, tapi sudah melebar kepada perempuan sama perempuan. Ya. Dan itu punya jaringan yang luar biasa di tingkat dunia ini. Ya, dan itu semua adalah kegelapan dan jahiliyah. Ya, Bu, ya. Jadi walhasil belum lagi yang namanya judol. Ini luar biasa, udah mulai banyak anak-anak muda yang bunuh diri gara-gara judol. Ya, Bu. Judi online yang justru ada keterlibatan dari orang-orang dalam itu kan. Kemarin ditangkap berapa? 25 orang apa itu. Jadi walhasil bahkan di beberapa daerah anak muda yang bunuh diri karena apa? Sudah hilang nilai kemanusiaannya seperti itu. Jadi walhasil kita ini sekarang berada di zaman yang memang kalau orang bilang di persimpangan jalan. Ya. Kalau kita tidak punya prinsip yang kuat, maka arus deras ini akan membawa dia ke arah yang nggak benar. Ya, Bu. Dan Ibu lihat kan perselingkuhan di kalangan ibu-ibu yang sudah punya suami. Dahsyat. Ya, Bu. Bahkan ada arisan-arisan, ya, Bu. Sosialita. Naudzubillah min dzalik, di hotel-hotel. Jadi saya nggak tahu apa suaminya tahu atau nggak tahu itu. Tapi itulah yang terjadi sekarang ini. Jadi free sex semakin merajalela, kemaksiatan di mana-mana, ya, Bu. Sementara banyak ulama yang diam, 1000 bahasa. Ya, kalau ada cuman komentar-komentar, nggak ada gerakan-gerakan untuk bagaimana menangkal semua itu. Jadi saya sekalian, makanya di sini kita pentingnya peranan tema ini, ibu yang robania, kita harus punya pusat of excellence ya. Ibu-ibu ini harus dilahirkan ibu-ibu yang hebat. Ya. Sebab tidak ada seorang yang hebat di dunia ini kecuali lahir dari seorang ibu. Jadi ibu ini berarti apa nih? Segala tumpuan itu ada di ibu sekarang ini. Ibu ya. Nah, makanya bagaimana melahirkan ibu yang hebat ini? Sementara ibu-ibu doanya apa? Coba lihat tuh. Surat Al-Furqan ayat 74. Itu doanya ibu-ibu. Rabbana
hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Salam. Ibu-ibu tidak ingin punya anak biasa. Ibu-ibu ingin punya anak yang luar biasa. Dia menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Coba itu kan. Gitu Ibu. Surat Al-Furqan ayat 74. Itulah harapan ibu-ibu. Termasuk nanti bapak-bapak ikut ibu-ibu kan. Dan orang-orang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Bu, harapan ibu punya anak apa ibu? Bukan cuma soleh, itu harapan ibu. Pemimpin bagi orang bertakwa, kan? Bukan sekedar anak biasa, tapi dia pemimpin bagi orang yang bertakwa. Berarti dia akan memimpin sholat, dia akan memimpin rumah tangga, dia akan memimpin perusahaan, dia akan memimpin departemen, mungkin dia akan memimpin negara. Ya Bu, itulah pemimpin orang bertakwa itu. Berarti kan kualitas tinggi itu, bukan kualitas apa Bu, ecek-ecek itu kan. Nah, begitu besar harapan ibu-ibu, tapi tidak mungkin harapan ibu akan tercapai kalau ibunya cemen. Ya kan? Ibunya juga harus orang hebat. Makanya tidak ada orang hebat di dunia ini kecuali di belakangnya apa? Ada ibu-ibu yang hebat. Gitu. Nah, hari ini kita akan bicara bagaimana melahirkan ibu yang hebat ini. Ya, meskipun kebanyakan ini udah nenek-nenek, tapi kan punya akses ya. Punya akses kepada anak, pada cucu, mungkin punya sekolahan, ya. Mungkin punya jaringan-jaringan apa ke masyarakat yang lainnya. Karena kaidahnya Bu, ya Bu, yang disampaikan oleh para pemikir, para penyair ya Bu ya. Al-ummu madrasatun. Idza a'dattaha a'datta jilan tayyibal a'raq. Ibu itu satu orang nilainya satu sekolahan. Ibu itu satu orang nilainya satu sekolahan. Ya, bila dipersiapkan seorang calon ibu yang kualitas tinggi, maka dia akan melahirkan apa? Alumni sekolah-sekolah yang hebat. Ya. Baru tadi pagi saya kirim ke anak-anak saya, ada seorang ibu melahirkan anak umur 11 tahun dari Jawa. Ya, 11 tahun tapi sudah mengarang 40 buku dalam bahasa Inggris. 11 tahun anak kecil. 11 tahun ngarang 40 buku ya Bu dalam bahasa Inggris. Karena ibunya sekolah di Inggris, S2 di sana. Anak ini terus disekolahkan, diperhatikan sampai tumbuhlah kemampuannya. Dan sekarang anak ini sekarang terkenal di Amerika, di Eropa. Karena dia masih 11 tahun tapi sudah mengarang apa? 40 buku. Ya. Tapi yang disebutkan bukan peranan bapaknya, peranan siapa? Ibu. Subhanallah. Dan saya yakin yang namanya anak itu ibu adalah tambang emas. Ibu kalau punya anak, jangan anggap anak itu biasa. Apa Ibu? Tambang emas. Ya, begitu kata Nabi. An-nasu ma'adin kama'adid dhahaba wal fiddah. Khiyarun fil Islam, khiyarun fil jahiliyah. Manusia ini adalah tambang emas dan perak kata Nabi. Ya, kalau dia benar, maka dahsyat hasilnya. Makanya ibu jangan anggap anak ibu, cucu ibu itu anak biasa. Ya, Allah berikan potensi yang luar biasa pada anak-anak itu. Otaknya saja ibu lebih hebat dari 1 juta komputer yang paling canggih. Otaknya manusia ini kan. Makanya Allah bilang apa? Pada surat At-Tin ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Ya Bu, kalau ibu lihat bentuk laki sama perempuan indah mana? Hah? Bu,
Bentuk laki perempuan indah mana, Bu? Perempuan lah. Cuman ada bedanya. Lelaki itu, hasil penelitian fisiologis ya. Lelaki itu lebih dominan akalnya daripada emosinya. Iya kan? Ibu-ibu emosinya lebih dominan dari akalnya. Kapan ibu itu hebat? Kalau akalnya lebih dominan dari emosinya. Saya pastikan itu ibu itulah ibu hebat. Ya, ketika seorang wanita akalnya mendominasi apa? Perasaannya, emosinya, itu pasti ibu hebat. Ya, segala macam dia pikirkan. Hatta mau ngomong, dia mikir dulu. Ngomong ini manfaat atau tidak. Kalau nggak manfaat, dia diam. Ini pasti ibu hebat. Ya, berarti apa? Dominasi akalnya mengalahkan apa? Emosinya. Tidak semerta-merta dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, dikit-dikit reaksi. Enggak. Ya, sebab kalau seorang emosinya lebih dominan, ini yang mudah kena darah tinggi, stroke, ya penyakitan itu dari orang-orang seperti ini nih. Ibu, namanya psikosomatik ya. Emosi yang tidak terkendali akibatnya justru mengganggu kesehatannya. Nah, barakallahu Ibu sekalian, makanya menurut WHO itu World Health Organization, ya, lembaga organisasi kesehatan dunia mengatakan seorang itu sehat apabila memenuhi 3 kriteria. Ya, menurut WHO ini, Bu, kalau menurut Islam lebih dalam dari itu. Pertama, dia sehat jasmani. Yang kedua, dia sehat mental. Dan yang ketiga, sehat sosial. Inilah batas yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia itu tentang kualitas seseorang, laki maupun perempuan. Ya. Jadi apa? Sehat jasmani, sehat mental, dan sehat sosial. Sehat mental berarti nggak stres, nggak depresi, ya Bu. Nggak punya apa perasaan hopeless, ya Bu. Dia selalu apa bersemangat di dalam hidupnya. Nah, barakallahu Ibu sekalian, itu standar menurut kita orang Islam, itu standar minimal itu. Justru standar kita sangat tinggi sekali, ya. Standar kita itu seperti kata Allah pada ayat kedua surat Al-Mulk. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya. Jadi ukurannya bukan laki atau perempuan. Ya, ukurannya apa? Dia bertindak yang terbaik. Ya. Orangnya kecil kah, orangnya besar kah, orangnya kaya kah, orangnya miskin kah, orangnya berpendidikan kah, orang tidak kah? Itu orangnya darah biru kah, dia orang biasa, bukan ukuran. Waalaikumsalam. Yang diukur apa, Bu? Kualitas tindakannya. The best, excellent. Ya, Bu. Ayyukum ahsanu amala. Tindakannya adalah berkualitas tinggi. Ayyukum ahsanu amala. Nah, untuk berkualitas tinggi nggak akan seperti yang dihasilkan oleh WHO tadi. 2, kata Fudail bin Iyad. Suatu amalan bernilai tinggi, berkualitas tinggi apabila mengandung 2 unsur. Ya, Bu, ikhlas karena Allah. Ya, Bu, ikhlas karena Allah. Sebab kalau orang itu ikhlas karena Allah, dia tidak akan pernah kecewa dengan tindakannya. Ya, Bu, dia tidak akan pernah ragu dengan tindakannya. Ya, dia penuh prinsip di dalam dirinya. Dia lakukan semua karena Allah. Itulah orang yang nggak akan pernah lelah, nggak akan pernah kecewa, nggak akan butuh pujian, nggak butuh takut celaan. Nah, itulah orang-orang yang ikhlas itu. Itu standar pertama. Standar yang kedua adalah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan ajaran Nabi Muhammad tidak ada satu pun yang mengajarkan kejahatan. Semua mengajarkan apa? Kebaikan. Bahkan semua ajaran Nabi Muhammad mengarahkan supaya orang itu bahagia dunia akhirat. Itu. Mana ada standar WHO
mengatakan orang itu hasilnya itu bahagia, nggak ada. Ya, di seluruh standar lembaga-lembaga dunia tidak ada yang orientasinya mengarah kepada apa, Bu? Kebahagiaan. Apa yang mereka harapkan cuma satu, kepuasan. Ya, itulah yang dibuat oleh Abraham Maslow. Abraham Maslow ini adalah konseptor yang dipegangi oleh orang Barat, termasuk oleh Rocky Gerung. Ya, Bu. Abraham Maslow itu mengatakan tentang apa sih yang diinginkan manusia ini. 5, kata dia. Ya, menurut Abraham Maslow, manusia itu mengejar 5 hal. Ibu boleh catat ini. Ya, tapi ini standar Barat. Ya, sebagai perbandingan Abraham Maslow, seorang sosiolog yang menganggap bahwa setelah melakukan penelitian 5 hal yang dikejar oleh manusia. Ya. Dan ini bagi kita ini standar rendah. Tapi bagi mereka ini standar yang tertinggi. Ya. Yang pertama yang dikejar manusia, Bu, memenuhi kebutuhan hidup. Sandang, pangan, papan. Itu yang pertama. Ya, bagi kita bukan ini yang pertama. Ya, Bu. Karena ini adalah pola binatang. Kalau sekedar cari apa? Hidup. Ya. Justru standar kita tadi itu, Bu, agama kan? Kita agama standarnya. Dalam Barat nggak nyebutkan agama. Yang penting bagaimana memenuhi kebutuhan hidup. Ini yang dikejar mereka pertama. Ya, makanya mereka bilang apa? Time is money, time is money. Semua dikejar ukurannya apa? Fulus. Semua ukurannya materi. Karena otak mereka adalah materi. Seperti itu. Beda dengan kita kan? Jadi standarnya tinggi sekali gitu. Ikhlas dan mengikuti ajaran Muhammad SAW. Wah, luar biasa. Standarnya tinggi sekali. Nah, ini mereka standarnya rendah sekali. Hanya pertama apa tadi? Memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, cari keamanan, rasa aman. Ya kan? Makanya anak itu aman kalau merasa dengan orang tuanya. Ya kan? Ya, seorang aman kalau merasa dengan kawan-kawannya. Ya. Mungkin masyarakat aman kalau ada backup jenderal. Ya. Mungkin dia merasa aman kalau didampingi sama polisi. Ya. Nah, itu adalah manusiawi. Manusia cari apa? Rasa aman. Itu. Biasanya orang kota merasa aman kalau ke desa. Ya. Makanya ke kampung-kampung dia. Gunung-gunung mana dia, itu kan? Dia rasa aman dia, ya. Itu manusiawi. Yang ketiga, manusia itu ingin mencinta dan dicintai. Ya, Bu. Itu yang dilakukan sama Mas Habib dulu. Ya, Bu. Setiap manusia hidup, makhluk hidup ingin mencinta dan dicintai. Itu normal. Itulah manusia. Nah, kalau kita polanya selain hubungan antar keluarga adalah pernikahan. Ya, bagi mereka mencinta dan dicinta ini itu justru free sex kan? Ya, mereka bebas melakukan langkah-langkah. Bahkan anak-anak mereka itu umur 18 tahun sudah bebas melakukan apa saja tanpa intervensi orang tuanya. Ya. Nah, barakallahu, makanya standar mereka itu semakin perempuan itu Bu, berhubungan dengan sebanyak mungkin laki dianggap itu yang paling sukses. Naudzubillah min dzalik. Ya, rusak banget. Ya. Karena mereka itu hanya sebatas nafsunya dikembangkan. Nah, yang keempat menurut Abraham Maslow ini orang itu suka dihargai. Ya, kalau dia prestasi dikasih piala, dikasih pangkat, dikasih pujian. Kalau dalam bahasa pendidikan namanya rewards, ya kan? Dikasih apa? Hadiah, dikasih apa itu kan? Nah, itu manusia suka itu. Dan terutama ibu-ibu. Ya, makanya para suami itu harus paham untuk banyak memuji istrinya. Ya. Ini banyak laki-laki pelit muji istrinya. Ya, padahal ibu-ibu itu paling senang dipuji. Tapi itu secara umum manusia seperti itu. Dia ingin dihargai, ya.
Tapi spesifik ibu-ibu karena apa yang dilakukan itu luar biasa, ya mengurus rumah tangga suaminya, ngurus anaknya, itu kan perlu dihargai, ya. Makanya dalam Islam itu lelaki yang mulia adalah lelaki yang memuliakan wanita. Ya Bu, lelaki yang mulia adalah lelaki yang memuliakan wanita. Dan itu standar yang diberikan Nabi SAW. Khairukum linisaikum wa ana khairukum linisai. Kata Nabi, sebaik-baik kalian kaum lelaki yang terbaik kepada istrinya. Dan aku yang terbaik kepada istri-istriku, kata Nabi. Ya. Makanya itu standar Islam tinggi sekali. Justru menghargai wanita. Ya. Nah, barakallahu. Makanya manusia itu kerjanya apa, Bu? Menumpuk prestasi dia. Untuk mendapat apa? Penghargaan. Tapi kebanyakan penghargaan manusia ini kaitan dengan penghasilan uang, ya Bu, kemudian penghasilan ijazah, ya Bu, atau penghasilan dari kekuasaan, ya, atau prestasi-prestasi sosial lainnya, ya. Bagi orang Islam itu lebih bagus nggak dikenal manusia, yang penting dikenal di langit, ya Bu. Subhanallah, tersembunyi dia. Dan itu standar tinggi sekali. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, innallaha yuhibbu min ibadihi at-taqiyyal ghaniyal khafi. Kata Rasulullah, Allah suka kepada hamba yang dia bertakwa, kaya tapi tersembunyi. Berarti apa? Dia dikenal di langit meskipun tidak dikenal di bumi. Luar biasa itu, ya. Nah, kembali kepada manusia ingin suka dipuji dan sebagainya. Makanya Imam Ahmad menasihati putranya ketika ingin menikah, cuma satu nasihatnya. Kamu banyak puji istrimu. Ya, itu nasihat Imam Ahmad kepada putranya akan menikah, gitu. Nah, barakallahu itu yang keempat. Menurut Abraham Maslow, manusia ingin apa? Dihargai. Itu yang dikejar manusia. Nah, yang kelima, makanya saya lihat ada orang yang titelnya tuh profesor, doktor, ini, SHM, macam. Ya kadang-kadang panjang sekali itunya. Nah, itu karena mereka ingin dihargai itu, Bu. Ya. Nah, kemudian yang kelima dan ini yang tertinggi, Bu, menurut Abraham Maslow. Apa, Bu? Kepuasan. Apa, Bu? Kepuasan. Makanya orang-orang materialistis itu kapitalis lah sekarang, Bu, ya. Kapitalis itu, Ibu, yang dia cari apa, Bu? Kepuasan. Ya. Orang kalau namanya puas itu kan nggak ada standarnya, Bu. Kapan Ibu dibilang puas? Nggak ada standarnya. Ya, Bu. Karena puas itu nggak ada standarnya, ya. Kalau Ibu dapat sesuai dengan harapan, Ibu udah puas. Ya, Ibu sesuai harapan, umpamanya harapan Ibu ingin punya rumah, punya mobil, punya penghasilan, Ibu dapat, Ibu puas. Rata-rata seperti itu, ya. Tapi kapitalis nggak begitu dia. Dia lebih daripada itu. Makanya dikejar 4, Bu. Kapitalis itu yang dikejar apa? 4. Yang pertama, dia mengejar apa? Wealthy, kekayaan. Sebanyak mungkin dia akan kerja untuk apa? Menghasilkan kekayaan itu. Ya. Nah, begitulah kaum kapitalis itu semua waktu, tenaganya, pikirannya diarahkan untuk bagaimana menghasilkan apa, Bu? Kekayaan sebanyak mungkin. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Tahu-tahu datang kematian dia nggak siap. Ya, Bu. Hati-hati itu. Nah, yang kedua, kapitalis itu yang dikejar, Bu, kekuasaan. Biasanya kalau mereka udah puas dengan kekayaan, yang dikejar apa? Kekuasaan. Ya. Itu namanya oligarki, Bu. Oligarki itu orang yang sudah menguasai ekonomi, ingin menguasai apa? Politik untuk mengendalikan kekuasaan. Akhirnya mereka beternak penguasa, Ibu. Karena dibiayai oleh mereka, kan. Nah, itulah kapitalis itu. Ya, yang dikenal dengan oligarki. Nah, yang ketiga, orang kapitalis itu dia cari apa? Beauty. Keindahan. Rumahnya mewah, mobilnya mewah,
penampilannya mewah, gaya hidupnya mewah. Ya Bu, tahu-tahu ketangkap KPK. Tahu-tahu hasil korupsi. Auzubillahi min dzalik. Itulah yang mereka kejar, Bu. Apa, Bu? Beauty. Dia cari apa? Kemewahan, keindahan. Itu. Kalaupun ke Amerika atau ke luar negeri, ya dicari tas-tas branded. Ya, Bu. Makan kue aja 400.000 kan. Luar biasa itu. Ya. Jadi itulah kehidupan kapitalis itu. Dia cari apa, Bu? Kemewahan. Nah, baru yang keempat, dia cari apa, Bu? Popularity. Nah, ingin terkenal, ingin apa? Jadi pembicaraan masyarakat, begitulah seterusnya. Ya, Bu. Itulah gambaran dari orang-orang yang kapitalis yang memang ujungnya mereka, Ibu, cari kepuasan. Bahkan mereka menciptakan paham namanya eksistensialisme. Eksistensialisme itu, Bu, sekali diikuti oleh banyak kalangan atas, Ibu. Ya. Apa eksistensialisme itu, Bu? Ya, filosofi mereka untuk memuaskan diri seseorang, lakukan semua hal, yang penting jangan mengganggu orang. Itu konsepnya. Eksistensialisme. Eksistensialisme itu adalah konsep untuk meraih kepuasan dengan segala cara. Ya, Bu, berarti halal haram. Yang penting jangan mengganggu orang lain. Ya, Bu. Dan hambatan eksistensialisme itu, Bu, yang pertama adalah agama ini, Bu. Karena agama ngatur, kamu nggak boleh gini, kamu boleh itu, ikan. Ya, agama ini kan mengatur. Kemudian mereka mengembangkan namanya humanisme. Humanisme itu, Bu, musuhnya siapa? Humanisme itu meningkatkan kemanusiaan semaksimal mungkin kemanusiaanmu. Bahkan mereka membuat namanya back to nature. Apa, Ibu? Kampung-kampung telanjang. Ya, kayak manusia, kayak binatang semuanya, Bu. Back to nature namanya. Kembali kepada alam. Itu back to nature. Semua di situ telanjang, Bu, laki perempuan. Ya, insya Allah di Indonesia nggak ada, tapi di beberapa pulau sudah ada itu, Bu. Ya, back to nature. Ya, yang masuk itu harus telanjang semuanya. Ini udah kemanusiaan justru malah hilang. Yang terjadi kebinatangan. Itulah humanisme itu. Jadi humanisme itu paling anti dengan apa, Bu? Wahyu agama ini. Karena dia dianggap membatasi dia. Ya, padahal hakikat manusia menurut mereka cari apa, Bu? Kepuasan. Subhanallah. Ya, kita umat Islam enggak seperti itu. Ya. Karena hidup ini adalah ujian, kita harus mencari yang terbaik sebagai standar tadi itu. Tetapi bedanya Islam dengan mereka apa, Ibu? Ya, meskipun mereka mencapai kepuasan yang mereka harapkan. Ya, orientasi mereka hanya duniawi, tidak ada orientasi ukhrawi. Ya. Makanya pada ayat 12 surat Muhammad itu yang membedakan orang mukmin sama orang kafir. Innal ladzina amanu wa amilus solihati. Muhammad ayat 12. Dibaca, Bu. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Itu bedanya antara orang mukmin sama orang kafir, Ibu. Surat Muhammad ayat 12. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan di dunia. Dan mereka makan seperti hewan makan. Dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Sudah, Bu? Jadi apa? Orang mukmin orientasinya terus meningkatkan iman dan amal soleh di dunia ini. Karena
untuk meraih surga yang dijanjikan oleh Allah nanti di surga. Makanya orang mukmin itu berkutat antara iman dan amal soleh. Ya Bu, supaya apa? Meraih apa? Surga dijanjikan oleh Allah. Sementara orang kafir hidupnya hanya memuaskan diri seperti binatang. Bahkan mereka lebih rendah dari binatang. Tapi ujungnya apa? Neraka kata Allah. Nah kira-kira sama nggak itu orang mukmin sama kafir? Jelas beda. Ya, makanya saya heran ketika melihat di Australia, waktu saya di Australia itu, kok banyak orang-orang Islam terbawa arus, Ibu. Ya, terbawa arus kekafiran yang di sana, kemaksiatan, kekafiran, penyimpangan dan luar biasa. Ya, itu kenapa itu? Ya, karena mereka negara mereka itu arusnya deras sekali. Ya, ibarat orang yang nggak bisa berenang, pasti apa? Tenggelam dia, terbawa dia. Ya. Godaannya luar biasa. Maka disitulah iman itu akan apa Bu? Menentukan kualitas orang itu. Jadi makanya kalau anak-anak kita yang sekolah di negara-negara kafir Bu, harus dibekali yang cukup ilmu dan amal solehnya supaya tidak terbawa kepada arus menyimpang di sana. Ya Bu. Nah kalau memang ke sana harus merapat ke Islamic Center di daerah-daerah itu supaya apa? Tidak terbawa arus yang salah. Karena apa? Hidup orang kafir itu begitu kata Allah. Mereka hanya mencari kepuasan-kepuasan ya Bu, yang tidak ada batasnya itu. Bahkan lebih rendah dari apa? Binatang. Binatang nggak ada LGBT Bu. Tapi mereka apa? Melakukan LGBT. Naudzubillah min dzalik, ya. Nah, disitulah pentingnya kesadaran kita untuk tidak mengikuti jejak orang kafir. Bahkan lebih parah lagi pada ayat ke-22 surat Al-Mulk. Afama yamshi mukibban ala wajhihi ahda ama yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Ini supaya kita terbuka pikiran kita. Ya Allah menggambarkan orang kafir itu seperti orang jalan terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Lah kok diikuti orang kayak gitu? Bodoh banget kan? Bu, Ibu dari sini ya, jalan kaki di atas, kepala di bawah, sampai ke Blok M situ, dekat situ kan. Kira-kira kapan nyampe Ibu? Hah? Belum tentu nyampe. Ya, di situ udah jatuh Ibu. Nah, begitulah gambaran orang kafir itu. Ngapain Bu? Dia jalan terbalik. Silakan dibaca surat Al-Mulk ayat 22. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran atau orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? Ya Bu, sama nggak orang yang jalan terbalik dengan orang yang jalan normal, tegak lurus? Begitulah orang mukmin, jalan tegak lurus dia. Sadar dia sedang menuju ke arah Allah. Makanya dia apa? Memupuk iman dan amal solehnya untuk menghadap Allah itu. Tapi orang kafir tidak, dia nggak kenal sama Allah. Maka jalannya terbalik dia. Ya, hidupnya hanya tadi itu 4 tadi Bu. Ngejar apa? Kekayaan, ngejar kekuasaan, mengejar apa? Beauty dan apa tadi? Popularity. Itulah keadaan mereka itu. Makanya jangan sampai kita tertipu dengan gaya hidup mereka yang hedonis itu Bu. Yang modalnya apa Bu? Seperti jalan terbalik. Ya. Subhanallah. Kadang-kadang kasihan juga kita melihat mereka itu. Kayak orang jalan terbalik. Ya. Gak akan sampai tujuan. Yang bodohnya itu justru orang kita ngikuti jejak mereka. Nah, bodoh sekali itu. Ya. Nah pada ayat ke-18 20 surat As-Sajdah. Diingatkan lagi oleh Allah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Amaladzina amanu wa amilu salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa amaladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Subhanallah. Kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha. Sajdah 18-20. Sajdah 18 sampai 20.
Iya. Apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik kafir atau kafir mereka tidak sama. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan adapun orang-orang yang fasik atau kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Ya Bu, dua manusia yang berjalan, dua-duanya berbeda. Yang satu mukmin, yang satu kafir. Allah mengatakan tidak sama. Karena mukmin berujung dengan surga, orang kafir berujung dengan neraka. Ya, makanya kita bahagia kalau ada orang kafir sadar masuk Islam dia. Jadi Muslim dia, selamat insya Allah. Tapi kalau tidak masuk Islam, tidak ada jalan menuju surga kecuali dengan Islam. Ya Bu ya. Nah disitulah pentingnya untuk kita mendakwakan kepada mereka supaya kembali kepada jalan yang benar. Itulah cahaya yang harus kita kita terangi mereka itu Ibu. Nah, barakallahu Ibu sekalian, sekarang kita akan fokus, itu sudah perbandingan jelas Bu ya. Bagaimana mukmin, bagaimana kafir. Dan lebih dahsyat lagi Bu, surat An-Nahl ayat 97. Jaminan kebahagiaan bagi orang mukmin laki dan perempuan untuk bahagia dunia, bahagia akhiratnya. An-Nahl 97 Ibu. 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Jaminan bagi orang laki maupun perempuan yang mukmin mukminah. Silakan. An-Nahl 97. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kehidupan yang baik apa itu Bu? Kebahagiaan dunia. Makanya ibu-ibu semuanya jangan sampai hidup tidak bahagia. Ya harus apa? Bahagia. Kenapa? Siapa yang tidak bahagia di dunia, tidak ada jalan untuk bahagia di akhirat. Berarti apa Bu? Harus bahagia di dunia sebelum bahagia di akhirat. Tapi modalnya apa? Tadi itu Bu, iman dan amal soleh. Karena iman dan amal soleh ini akan mengantarkan manusia ke surga itu. Jelas Bu ya? Saya tidak memperpanjang lagi. Ini baru pengantar. Ya Bu? Bagaimana sekarang menjadi wanita yang robbaniyah ini? Ibu yang robbaniyah. Gimana cara melahirkannya? Bu, tidak ada seorang pun lahir kecuali dari orang tua laki dan perempuan. Benar nggak Bu? Ya, tidak ada seorang pun lahir kecuali dari apa Bu? Hasil pertemuan antara suami dan istri. Suami dan istri hanya ada dua keadaan. Suami dan istri yang buruk dan suami istri yang baik. Ya Bu? Suami istri yang buruk sama suami istri yang baik. Itulah yang Allah sebutkan pada ayat 26 surat An-Nur. Al-khabithatu lil-khabithin. Wal-khabithuna lil-khabithat. Wat-tayyibatu lit-tayyibin. Wat-tayyibuna lit-tayyibat. Surat An-Nur ayat 26. Surat An-Nur ini suratnya ibu-ibu ya. Kata Umar Khattab, bagi setiap wanita muslimah wajib belajar tafsir An-Nur. Ya. Surat An-Nur ini suratnya ibu-ibu. Bagi setiap wanita muslimah, kata Umar Khattab, wajib belajar tafsir surat An-Nur. Itu. Ya.
yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Wanita keji maksudnya apa, Bu? Wanita keji untuk laki yang keji. Keji itu apa maksudnya, Bu? Tukang zina, tukang selingkuh. Ya. Wanita yang suka selingkuh, wanita yang suka zina, pantasnya untuk laki yang penzina juga. Itu tukang selingkuh juga. Ya. Tetapi kalau wanita itu salihah, dia bersih, dia pantasnya untuk dapat lelaki yang soleh, yang bersih juga. Gitu. Kufur itu agama ya. Ya, Bu. Jadi makanya itu harus menjadi standar yang harus dimiliki oleh keluarga. Ya, ketika mau menentukan pasangan, maka harus dilihat dulu bobot dan bebetnya, Bu ya. Tapi ukurannya bukan dia udah berpenghasilan belum, dia udah kerja belum, dia udah punya rumah belum, dia udah punya apa, mobil. Nah, ini sebenarnya itu hanya sarana saja, bukan ukuran utamanya. Ya. Tapi ukurannya adalah kesalehan itu. Gitu, Ibu. Makanya kenapa lelaki muslim boleh menikah dengan wanita non-muslim. Kenapa? Tidak boleh wanita non-muslim itu sekedar wanita muslim. Dia harus wanita non-muslim yang bersih dari selingkuh dan berzina. Namanya muhsanat. Ya. Kalau dia wanita buruk yang tukang zina, tukang selingkuh, tidak boleh, haram untuk menikahinya. Ya, Bu. Nah, begitulah kondisi hubungan suami istri itu harus dilandasi dengan apa, Bu? Dasar apa? Kesalehan. Ayat itu turun untuk membersihkan Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh zina oleh orang-orang munafik itu, Ibu. Nah, itu turun mengatakan kalau suaminya Nabi pasti istrinya salihah. Maka seluruh tuduhan kalian itu batil untuk menuduh Aisyah itu sebagai berzina. Nggak mungkin lah. Karena nabinya orang soleh. Makanya apa tadi, Bu? Lelaki perempuan yang buruk, yang bejat, yang keji untuk lelaki yang keji. Perempuan yang keji untuk lelaki yang keji, begitu pula perempuan yang salihah untuk lelaki yang soleh. Nabi Muhammad soleh, maka istri-istrinya adalah wanita salihah. Itu yang terjadi. Tetapi ada dua keadaan. Di luar itu ada dua keadaan. Ada lelaki yang soleh, tapi istrinya tidak salihah. Itulah yang terjadi dengan Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Ya, suaminya soleh, tapi istrinya tidak soleh. Tapi tidak solehnya itu tidak selingkuh, Bu. Istri Nabi tidak ada yang selingkuh, nggak ada yang berzina. Tapi tidak solehnya tidak taat suami. Tidak mau diajak kepada Allah. Dia mau menggunakan keyakinannya sendiri. Makanya Allah turunkan surat At-Tahrim ayat ke-10 tentang apa? Jenis yang seperti ini. Gambaran dari apa, Bu? Lelaki yang soleh tapi dapat pasangan yang tidak solehah. Kemudian yang kedua, pilihan yang kedua, wanita yang solehah tapi dapat lelaki yang tidak soleh. Itulah Asia. Ya, Bu. Itu nanti ayat ke-11. 11 itu adalah jenis wanita yang solehah, yaitu Asia, dapat suami yang bobrok. Itu Fir'aun. Bahkan Fir'aun menyiksa Asia yang luar biasa. Ya, Bu. Nah, kemudian ada lagi wanita yang ketiga. Ya, Bu. Berarti ini yang kelima. Wanita nggak punya suami. Dia nggak pernah menikah dia. Ya, Bu. Tapi dia bersih seperti Maryam. Nah, itu ada berarti berapa, Bu? Ada 5 jenis wanita. Berarti, Bu, ya. Sekarang dibaca dulu, Bu, surat At-Tahrim ayat 10, 11 dan 12. 10, 11, 12. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua
sejelas-jelasnya, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Terus lagi? Terakhir. 12. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Ibu sekalian, Maryam adalah gambaran wanita yang tidak menikah. Tapi dia menjaga kehormatannya. Meskipun diuji oleh Allah dengan kehamilan tanpa suami. Lahirlah itu Nabi Isa alaihissalam. Ya, makanya disebut dengan Maryam sang perawan. Ya. Barakallahu fikum sekalian. Berarti ada berapa wanita, Ibu? Ada 4, 5. Ada 1 yang belum diterangkan, apa itu, Bu? Apa, Bu, yang belum terangkan? Tidak. Apa yang belum terangkan, Bu? Wanita yang buruk dapat suami yang buruk. Itulah Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya itu. Ya. Surat apa? Al-Masad. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya, nanti istrinya justru yang membawakan kayu bakar buat suaminya. Dua-duanya di neraka, Ibu. Suami yang buruk dapat istri yang buruk. Siapa contohnya? Abu Lahab dan istrinya. Itulah surat Al-Lahab itu. Ya. Coba dibaca, Bu, surat Al-Lahab, Bu. Supaya jelas. Ya. Dari awal sampai terakhir, Bu. Pak Ibu, ada mic-nya aja dibaca, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabit yang diikat. Siapa Abu Lahab itu, Bu? Paman Nabi. Paman Nabi, tapi musuh sama Nabi. Menolak Islam. Ya. Sampai ada orang kafir di luar sana masuk Islam gara-gara mempelajari surat Al-Masad ini. Kenapa? Karena turunnya surat Al-Lahab ini, Al-Masad ini, pada saat Abu Lahab masih hidup bersama istrinya. Sampai meninggal dunia, ternyata mereka nggak masuk Islam. Maka masuk Islamnya orang ini gara-gara mempelajari surat Al-Masad. Sebab kalau dia masuk Islam berarti nggak betul nih ayat, nggak betul nih surat, ya kan? Subhanallah itu. Ya, makanya berarti ada berapa, Bu, wanita? Ada 5 dalam urusan keluarga. Pertama, wanita yang salihah bersama dengan suami yang soleh. Yang kedua, wanita yang bejat dengan laki yang bejat. Yang ketiga, wanita yang bejat dengan suami yang soleh. Yang keempat, wanita yang salihah dapat laki yang bejat. Yang kelima, wanita yang tidak berkeluarga, ya, tidak bersuami. Berarti berapa, Bu? Ada 5 jenis wanita dalam rumah tangga. Ya, Bu. Nah, di situ pilihan ibu yang mana? Ya. Salihah untuk apa, Ibu? Ya, untuk apa salihah? Supaya dapat pasangan yang saleh. Untuk apa habis itu? Ingin punya anak. Ya, Bu, keturunan. Ya, Bu. Nah, keturunan ternyata ada 4 jenisnya. Surat Asy-Syura ayat 49
Dan 50. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu ma yasha'u aqima innahu alimun qadir. Asy-Syura 49:50. Anak itu ada 4 macam keluarga. Ada 4 macam keluarga dalam hubungan dengan anak. Waalaikumsalam. Ada 4 macam keluarga dalam hubungan dengan anak. Ya. Ya, Bu, silakan. Asy-Syura 49:50. Surah 42 Asy-Syura ayat 49 dan 50. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Mereka memberikan anak perempuan pada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Ya. Dia Maha Mengetahui. Oh, mati. Ya, Bu, jadi setiap keluarga yang menikah maka ingin punya harapan, punya anak. Karena di antara tujuan menikah supaya punya anak. Tapi ada suami istri menikah dengan sepakat tidak punya anak. Kira-kira itu benar atau salah? Jelas salah. Ya, Bu. Karena tujuan menikah itu diantaranya adalah supaya punya keturunan. Ya, Bu. Nah, dalam keturunan itu ada 4 jenisnya. Rumah tangga yang semua anaknya perempuan. Ada nggak di sini, Bu? Ada anak perempuan semua. Yang kedua, rumah tangga yang semua anaknya laki, Bu. Ada, Bu? Laki. Nah, yang ketiga, diberikan laki dan perempuan. Ya, Bu. Dan yang keempat, sudah menikah sekian tahun tapi tidak dikasih anak sama sekali. Alias mandul. Ya, Bu. 4-empatnya Ibu lihat dalam kehidupan manusia ini kan. Ya, makanya ketika Ibu melihat orang yang nggak punya anak, ya, bagaimana dia memperhatikan keluarga yang punya anak? Kepingin sekali. Sampai akhirnya bikin apa? Bayi tabung. Ya, Bu. Ada keluarga yang ingin punya anak bikin bayi tabung, udah bayar 60 juta, syaratnya nggak boleh bersin. Karena dimasukkan, dia harus bed rest. Syaratnya cuma 1, nggak boleh bersin. Kalau bersin, ketekan lepas dia, gugur dia. Karena dia lemah. Ya, Bu. Rahimnya lemah. Dan itu syaratnya 4 bulan. Ya, Bu, 4 bulan. Hamil itu atau minimal 3 bulan lah, nggak boleh bersin. Bu, jangan dikira bersin itu bernilai itu, Bu. Bersin itu kan mengeluarkan oksigen dari kepala, Ibu. Nah, ibu yang ingin punya anak menahan pagi siang malam. Ya, Bu, nggak kemana-mana, bed rest. Yang penting tidak apa? Ternyata ibu ini bersin juga. Akhirnya gugur lah, nggak jadi. Hilang 60 jutanya. Gara-gara bersin. Kalau orang operasi yang ditunggu kentutnya. Ya, Bu, begitu berharga itu. Ya. Nah, barakallahu makanya Ibu sekalian, itu semua karunia Allah. Saya mau tanya sama Ibu. Bu, siapa yang pertama kali bersin? Nabi Adam, benar deh. Nabi Adam. Terus ketika dia bersin bilang apa? Alhamdulillah. Terus yang ngucapin doa siapa? Siapa? Malaikat. Malaikat. Ya. Makanya bersin itu karunia dari Allah, ucapkan alhamdulillah. Ya. Dan bagi yang mendengarkan mendoakan yahdikallah, ya, atau yahdikillah. Ya, Bu, ya. Nah, ala kulli hal barakallahu Ibu sekalian, itu gambaran anak dilahirkan dari orang tua. Ya, makanya kualitas anak tergantung daripada orang tuanya. Makanya anakmu tidak pernah salah. Yang salah siapa? Orang tuanya. Ya, Bu.
Ada seorang bapak-bapak punya anak yang nakal sekali. Ya Bu, sampai nggak kuat dia menghadapi anak ini. Bandelnya luar biasa. Akhirnya bapak ini bawa anaknya menghadap Umar Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Udah puncak nih kan. Bayangkan anak dilaporkan ke khalifah coba. Untuk supaya nasihati anak ini. Saking nggak kuatnya nih bapak. Mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai khalifah, tolong nasihati anakku ini. Anakku ini bandel, nggak mau nurut sama bapaknya. Maka Umar melihat anak itu, kemudian tiba-tiba anak itu bertanya. Dan pertanyaan itu logis. Anak itu bilang begini, wahai Amirul Mukminin, apa hak seorang anak dari bapaknya? Logis kan? Anak itu bertanya, apa hak seorang anak dari bapaknya? 3. Kata Umar ada berapa? Hak seorang anak dari bapaknya ada berapa? Ada 3. Ya Bu. Yang pertama, hak seorang anak mendapatkan ibu yang sholihah. Coba itu Bu. Hak anak itu Bu. Untuk mendapat apa? Ibu yang sholihah. Jadi makanya seorang lelaki ketika akan menikah, yang perlu diperhitungkan, dia akan menjadi apa? Ibu bagi anakmu. Itu yang pertama pertimbangannya itu. Bukan cuman kayanya, bukan cuman cantiknya, bukan, tapi pantas nggak dia jadi ibu anakmu itu. Itu pertimbangan pertama itu. Ya. Jadi itu apa kata Umar, hak seorang anak memperoleh ibu yang soleh. Yang kedua, ketika lahir dikasih nama yang bagus. Bukan sekedar nama yang dikasih. Karena nama itu ada harapan pada anak itu. Makanya anaknya harus bagus namanya. Ya. Jangan dikasih anak namanya gelundung wala apa itu. Ada anak namanya Tuhan. Iya. Bahkan ada anak namanya Jahannam. A'udzubillah min dzalik. Di Lampung ada anak namanya Atom. Ada anak namanya nuklir. Bahkan ada anak namanya malaikat. Iya. Mikael, Jibril gitu. Ya. Yang penting intinya anak itu harus dikasih nama yang baik. Saya menemukan di Tanah Abang itu ada anak muda muslim namanya Onasis. Saya bilang, kok kamu namanya Onasis? Onasis itu nama orang kafir. Kata anak itu, iya bapakku kepingin aku jadi orang kaya. Maka dikasih nama Onasis. Ya, saya langsung ganti. Jangan kamu jangan nama Onasis. Itu namanya orang kafir. Ganti, saya ganti namanya Rizki. Ya, supaya Allah kasih rezeki kamu. Ya, Bu, makanya jangan kasih nama anak sembarangan. Ini banyak orang tua ngasih anaknya Maria Mercedes. Karena lihat film. Akhirnya anak kasih Maria Mercedes. Apa yang dilihat itu? Ya Bu. Ala kulli hal, yang penting namanya harus bagus. Itu hak seorang anak untuk mendapatkannya. Yang ketiga, hak anak dari bapaknya mengajarkan anak itu Al-Quran. Apa Bu? Mengajarkan apa? Al-Quran. Jangan sampai anak itu nggak diajarin Al-Quran. Ya. 3 itu hak seorang anak dari bapaknya. Nah, maka Umar ketika menerangkan itu, anak itu langsung berkomentar, wahai Amirul Mukminin, 3-tiganya saya nggak dapat dari bapakku ini. Aku dipilihkan seorang ibu yang budak. Budak itu setengah manusia. Ya Bu, diperjualbelikan budak itu. Ibuku seorang budak. Dan ketika aku lahir dikasih nama Ju'ul. Ju'ul itu kumbang yang makan kotoran itu. Sembarangan bapak dikasih nama anaknya kan. Ju'ul. Ju'ul itu kumbang yang makan kotoran itu Bu. Ya. Kemudian selama saya hidup tidak pernah diajarkan Al-Quran oleh bapakku ini. Maka Umar tidak menasihati anak ini. Umar melihat bapaknya. Kemudian mengatakan, jangan kamu salahkan anakmu. Karena kamu telah menanamkan kedurhakaan kepada anakmu. Yang salah siapa? Bapaknya. Nah, seringkali orang tua itu nyalahin anaknya terus. Ya. Makanya coba koreksi. Adakah sebagai orang tua yang salah ketika mendidik anaknya?
Makanya saya menulis buku judulnya From Zero to Hero. Buku itu beredar. Silahkan Ibu kalau mau cari di internet, bisa pesan online. Penerbitnya di Jawa Tengah. Dan buku itu saya buat antara teori dan praktek. Ada 14 langkah. Bagaimana menyiapkan anak hebat. Dari mulai dia dilahirkan sampai anak jadi anak apa? Hebat. Gitu. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk diingatkan. Jadi kalau ibu-ibu dikarunia Allah anak, maka jangan lupa itu apa Bu? Tambang emas. Ibu silakan mengeksplorasi tambang itu supaya lahir apa tadi? Emas, batangan atau perhiasan-perhiasan yang indah itu. Nah, lahirkan dari anak itu potensi-potensinya, ya Bu. Karena anak itu punya kira-kira ada 9 bakat Ibu pada anak itu. Nah itu yang dieksplorasi Ibu. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan yang bersin tidak sedang dalam menanamkan. Ya. Jadi Ibu sekalian, ada 9 bakat menurut hasil penelitian ya. Menurut hasil penelitian itu ada 9 bakat anak itu yang harus dieksplorasi oleh orang tuanya dulu. Sebelum oleh guru-guru di sekolahannya. Ya Bu, kalau ibu-ibu bisa mendeteksi potensi anak itu, ya Bu, sampai kemudian bisa mengembangkannya, maka anak ibu akan jadi anak hebat. Ya, nah, itu eksplorasi terhadap potensi anak itu penting. Ya, makanya kami sekarang sedang membuat sekolah namanya SMP Leadership. Karena kita ingin menghasilkan anak didik yang punya jiwa kepemimpinan. Karena menurut hasil penelitian sesuai dengan hadis Nabi ya, dari 100 ekor onta belum tentu satu yang bisa dinaikin. Ini maknanya dari 100 anak belum tentu satu jadi pemimpin. Ya, untuk melahirkan anak yang punya jiwa kepemimpinan itu harus dieksplorasi dari mulai kecil. Ya, biasanya kalau menurut ilmuwan itu dari umur 2 sampai 6 tahun. Itu sudah bisa apa Bu? Dieksplorasi potensi anak ini. Oh, ini anak punya jiwa apa? Kepemimpinan. Ya. Biasanya kalau anak itu punya jiwa kepemimpinan, dia banyak bertanya. Makanya ibu-ibu kalau anaknya sudah mulai banyak bertanya, jangan dimatikan itu anak. Jangan dimarahin terus, nanya terus. Akhirnya anak itu takut bertanya. Ya Bu, justru berikan jawaban sesuai dengan kemampuan akalnya itu. Anak itu punya semangat tinggi. Dan dia apa Bu? Ekstrovert. Kan ada 3 jenis sikap manusia. Ada introvert, ada ekstrovert, ada apa namanya? Yang ketiga itu apa namanya? Mafet atau apa itu? Ya. Setengah, bukan aktif ya. Setengah, ya apa? Marfet apa itu? Ya, ya setengah introvert, setengah ekstrovert ya. Ya. Jadi makanya kalau jiwa pemimpin itu biasanya ekstrovert ya. Dia mudah untuk bergaul, dia untuk sosialisasinya itu bagus dia. Tidak tertutup dia. Ya Bu. Kemudian dia punya semangat tinggi. Ya, kemudian keberaniannya itu yang luar biasa. Ini semua harus dikembangkan pada anak itu. Jangan ibu ngasih makan, ada polisi, ada jin, dia takut nanti anak itu. Makanya banyak ibu-ibu justru mematikan keberanian anak. Iya. Ditakut-takuti terus itu anak. Jangan ibu. Itu justru harus dimunculkan apa? Keberanian anak itu. Ada anak kecil yang naik sampai ke apa? Dia naik ke atas sampai ibu-ibu semua. Ada takut jatuh dia. Biarin dia, yang penting tidak bahaya. Dia apa? Mengeksplorasi dia, sudah belajar dia. Ya. Nah itu anak harus dilatih ibu keberaniannya itu. Makanya kata Umar Khattab, alimu auladakum as-sibahata warimayata warukubal khail. Ajarkan anakmu berenang. Ya, berenang itu kan melatih berani dan kuat ibu. Kemudian memanah itu latihan fokus ibu.
dan mengendarai kuda. Itu adalah menjadi anak yang apa? Yang tough itu, berani dan gagah gitu. Kalau naik kuda itu. Saya pernah naik kudanya Prabowo. Itu terasa gagah banget itu. Meskipun saya nggak kenal dengan Prabowo. Waktu itu saya diajak sama Ustaz Arifin Ilham rahimahullah, ketemunya Prabowo naik kudanya itu. Ya. Jadi di Hambalang ya. Makanya lelaki yang main kuda itu pasti gagah sekali. Ya, beberapa waktu yang lalu saya datang ke kampung Mafiro. Ada anak muda akan naik kuda begitu. Saya langsung komentar, kalau kamu dilihat perempuan pasti akan suka sama kamu. Karena perempuan itu suka lelaki yang gagah dan kuat, gitu kan? Itu rata-rata perempuan seperti itu. Benar nggak, Bu? Ibu suka nggak laki yang lelet, yang lemes, melambai? Ibu suka nggak? Mana ada? Ya, saya tahu itu. Ibu-ibu suka laki apa? Yang kuat. Dari mana? Ibu tahu dari mana? Perempuan suka laki yang kuat dari mana, Ibu? Hah? Iya, dari mana Ibu dapet dari mana? Mungkin Ibu iya, yang lainnya enggak, iya kan? Saya tahu itu dari mana, dari Al-Quran. Perempuan itu suka laki yang kuat dan yang jujur. Itu perempuan itu. Laki apa? Suka yang kuat apa? Dan jujur. Di mana itu, Bu? Surat Al-Qasas ayat 26. Wa qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu. Ayat 26 surat Al-Qasas. Ya abati ista'jirhu. Inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Surat Al-Qasas ayat 26. Ya, silakan dibaca, Bu. Ini Ustaz. Udah. Iya. Ini ya, 26 Iya. Ustaz. 26. Oh, 26. Ya, yang sudah tidak sepuh selatan. Dadah. Dia salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Sebenarnya itu wanita itu siapa itu? Ini istrinya Nabi Musa. Putri Nabi Syuaib. Iya. Dia sebenarnya mengisyaratkan, wahai ayahku, ambil dia mantu. Ya, Bu, wahai ayahku diambil apa? Dia mantu. Ya, karena sebaik-baik lelaki itu yang kuat dan amanat. Ya, Bu. Kuat itu ada 5, Ibu. Ada berapa, Bu? Ada 5. Pertama, kuat agamanya. Ya, Bu. Pertama apa? Kuat agamanya. Yang kedua, kuat kepribadiannya. Ya, Bu. Yang ketiga, kuat akalnya. Yang ketiga, kuat akalnya. Yang keempat, kuat fisiknya. Yang kelima, kuat kantongnya. Bagi ibu-ibu kayaknya yang terakhir yang penting itu. Ya, Bu. Ada berapa kuat, Bu? 5, Bu ya. Kuat agamanya, kuat kepribadiannya, kuat akalnya, kuat fisiknya, kuat kantongnya. Ya, Bu. Lengkap itu, Bu. Masya Allah. Nah, kembali kepada anak muda tadi, Bu, di kampung Mafiro. Kan dia gagah di atas kudanya itu. Saya bilang kalau ada perempuan lihat kamu pasti suka sama kamu. Karena kamu gagah. Tahu-tahu dia bilang apa? Dia kan pakai tutup itu, saya nggak lihat. Saya murid Ustadz, saya lulusan Al-Islam. Lah, ternyata murid saya, Bu. Terus, kamu ngapain di sini? Saya bilang, saya pelatih kuda di sini, Pak Ustadz. Mantap. Gitu. Kamu Mafiro. Iya, yang di Bogor. Iya. Hah? Iya. Jadi maksudnya kata Umar Khattab, ajarkan anakmu berenang, memanah, dan apa? Berkuda. Supaya anak itu apa? Jadi apa? Pemberani.
Jadi pemberani. Nah, ala kulli hal, barakallahu. Jadi ini saya belum bicara ibunya nih kan. Baru anaknya kalau dilahirkan oleh ibu yang solehah dengan suami yang soleh, maka berharap mereka punya kesadaran anakmu adalah permata, bahkan apa tadi, tambang emas bagi apa? Bagimu. Maka eksplorasi kemampuan dia dan dia jadikan seperti harapan yang tadi semula, Bu. Ngapain, Bu? Jadi pemimpin orang-orang bertakwa. Itu harapan ibu itu, bagaimana anaknya menjadi apa? Pemimpin orang-orang bertakwa. Sehingga, nah kalau itu anak laki, bagaimana anak perempuan? Nah ini, Bu. Nah, yang sedang kita bahas ini, apa, Bu? Ibu yang robbaniyah. Sekarang bagaimana melahirkan perempuan yang robbaniyah? Ayatnya pada ayat 79 surat Al-Imran. Jadi jelas ibunya posisinya ada 5 keadaan dalam berumah tangga. Dan nanti berharap punya anak. Dan diantaranya ada anak wanita. Al-Imran ayat 79. Maka nali basyarin an yu'tiyallahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu nasi kunu ibadalli walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Macam-macam nanti lihat aja di internet. Banyak, Bu. 9 bakat itu diantara bakat kognitif, kemampuan apa, ilmuwan, kemampuan ilmiah, matematika, fisika, kimia itu kemampuan otak. Kan bakat bahasa lewat lisannya. Dia menguasai banyak bahasa, itu kemampuan apa? Potensi. Kemudian potensi emosionalnya. Jadi apa? Bakat dari kemampuan emosional ini harus dikembangkan supaya dia nanti kalau pidato public speaker itu dia apa? Menguasai diri, percaya diri dan sebagainya. Kemudian ada namanya bakat spiritual, nanti ahli agama dan seterusnya itu kan. Jadi ada 9 macam lah jenis itu. Dan silakan dieksplorasi, Bu. Ya. Jadi itu adalah gambaran dari kualitas anak yang Allah berikan di dalam dirinya, potensi-potensi yang tersembunyi, yang apabila itu dimunculkan, dikembangkan, maka pasti akan jadi anak hebat ya. Gitu, Ibu. Jadi apa, Bu, yang kita bahas? 79 surat. Urusan ibu sudah selesai ya. Urusan ibu sudah selesai. Ya, sampai dia jadi istri yang solihah, jadi ibu yang solihah. Dan sekarang melahirkan anak nih. Anak perempuan mau diapain itu? Nah itu. Lakukan supaya dia calon wanita robbaniyah. Surat Al-Imran ayat 79. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Ya, Bu. Ayat ini asbabun nuzulnya. Nabi didatangi oleh para rahbi dan pendeta-pendeta Kristen. Kemudian mereka menawarkan kepada Nabi, wahai Muhammad, kamu inginnya apa? Kata rahbi Yahudi, kalau kamu ingin kita sembah seperti Uzair, kita siap untuk menyembah kamu. Kata pendeta, kalau kamu ingin seperti Yesus, anak Tuhan, kami akan sembah kamu. Ya, Bu? Maka turunlah ayat ini. Enggak pantas seorang manusia yang diberikan oleh apa? Oleh Allah apa, ilmu, kenabian dan lain sebagainya itu, Al-Quran, kasih Al-Quran, terus menyuruh manusia untuk menyembah dirinya. Tetapi jadilah kalian apa? Rabbaniyin. Ya, penghamba-penghamba Allah. Ya, orang-orang yang sumber ilmunya dari Allah, bergerak ke arah Allah, ya, Bu, untuk memenangkan kebenaran, melunturkan kebatilan. Nah, itu namanya apa, Bu? Rabbaniyin. Rabbani itu bisa perempuan, bisa pria, ya, Bu ya. Kita semua diperintahkan oleh Allah menjadi generasi Rabbani. Apa Rabbani itu, Bu? Ibnu Abbas menafsirkan 3, Ibu. Seorang itu dikatakan Rabbani apabila memenuhi 3 kriteria. Ya, Bu. Yang pertama,
yaitu berilmu. Berarti ibu harus melahirkan anak yang wanita tadi itu, anak yang berilmu. Berilmu itu bukan ada dua Bu ya, ilmu duniawi dan ilmu agama. Ya Bu, ilmu duniawi dan ilmu agama. Ilmu duniawi menjadikan orang sukses dunianya, ilmu agama menjadikan orang sukses apa Bu? Akhiratnya. Ya Bu, berarti anak-anak ibu harus dibimbing sedemikian rupa sampai menguasai apa Bu? Dua ilmu itu. Kalau ditanya, mana ilmu yang utama? Agama dulu. Baru dunianya. Ya Bu. Ajarkan anakmu ilmu agama, baru diajarkan apa? Ilmu dunia. Ya Bu ya. Itu yang pertama. Jadi jadikan anakmu orang yang berilmu. Itu yang pertama Ibu. Jadi jangan cuma lihat gantengnya, cantiknya, ya Bu. Tingginya, pendeknya, putihnya, segala macam. Tapi berarti kan apa? Ilmunya. Ya, apa arti ganteng, cantik, tapi tidak berilmu? Bahlul. Ya Bu. Nggak ada artinya itu. Ya. Saya membaca kisah seorang dokter. Seorang dokter Bu, lulusan luar negeri, menikah dengan perempuan cantik tapi bahlul. Akhirnya dicerai Bu. Buat apa punya istri yang bahlul kayak begitu? Ya Bu. Makanya jadikan apa? Anak kita Bu berilmu. Itu yang pertama, Rabbani itu. Pertama ilmu agama yang bersumber dari Allah itu kan. Baru ilmu dunia. Jangan kayak kita dulu. Waktu sekolah di SD, saya masih ingat itu. Menterinya juga menteri nggak ngerti agama itu. Baru masuk SD diajari ini budi, itu rini. Budi ke sawah, rini ke pasar. Lah ngapain saya ngurusin budi sama rini itu? Biar aja dia ngurusin orang tuanya. Parah. Bukan kita dikenalkan Allah, kenalkan Islam, kenalkan Muhammad. Tidak. Dikenalkannya budi sama rini. Ya. Ini ngawur itu. Nggak ngerti agama itu. Udah Bu. Makanya di Indonesia ini paling terkenal Budi sama Rini. Paling terkenal itu. Jadi al-kulihal, jadi itu Bu ya, Rabbani atau wanita Rabbaniyah bila dia memiliki apa? Ilmu. Maka inilah yang harus ditanamkan terus kepada anak itu Ibu. Ya. Dan ilmu itu kata kuncinya apa Bu? Apa Bu kata kunci ilmu Bu? Apa Bu? Membaca. Kalau ibu nggak suka membaca, sudah. Jangan bilang ibu itu berilmu. Ya Bu? Harus apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu itu. Ya Bu? Harus membaca. Dan baca itu harus dikaitkan dengan Allah. Sementara barat maupun timur, hasil bacaannya nggak dikaitkan sama Allah. Makanya jadi apa? Sekuler atau ateis. Iya. Karena bacaannya tidak dikaitkan sama Allah. Kita orang beriman tidak boleh. Bacaan-bacaan kita terhadap alam semesta, fenomena alam ini, baik tentang alam semesta, tentang manusia, atau tentang kehidupan, harus dikaitkan dengan apa Bu? Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah peradaban Islam. Ya Bu ya. Jadi yang pertama harus apa Bu? Berilmu. Kata kuncinya apa Bu? Membaca. Maka tanamkan anakmu suka membaca. Ya. Kalau ibunya nggak suka baca, sukanya nonton gimana? Parah ini. Banyak ibu sukanya apa? Nonton, nggak suka baca. Kalau baca dikit terus tidur dia. Aduh, parah banget. Bu, harus apa? Suka. Makanya ketika ibu suka baca, dilihat anaknya, anak itu apa? Ngikutin dia. Makanya ingin belajar dia baca gimana bacanya. Gitu ya. Nah, lakukan itu Bu. Jadi yang pertama harus apa? Berilmu. Rabbani. Yang kedua, lemah lembut. Ya, lemah lembut. Apalagi seorang wanita. Jangan jadi wanita yang kasar. Wanita yang beringas. Ya Bu. Wanita yang agresif. Ya Bu. Jadi wanita apa Bu? Yang lembut. Karena kata Nabi, ma wudi'a rifqu fi syai'in illa wazanah. Wa ma wudi'a syiddatu fi syai'in illa wasyana. Ketika kelembutan diletakkan setempat, pasti menghias dia.
Tetapi ketika kekerasan di tempat pasti merusak dia. Ya Bu, maka apalagi ibu-ibu ini kan dekat dengan kelembutan atau kekerasan? Kelembutan. Ya Bu, makanya ini yang harus ditanamkan sama anak-anak itu, lembut dia. Lembut dalam berbicara, lembut dalam bersikap, ya Bu. Lembut dalam apa Bu, karakter dan apa? Tabiatnya itu harus dibiasakan seperti itu. Ketika kelembutan, itu kata Nabi ya, hadis Bu ya. Ketika kelembutan ditaruh di satu tempat, maka dia akan menghias. Ya, ketika kelembutan ditaruh di satu tempat, maka dia akan menghias. Sementara ketika kekerasan ditaruh di satu tempat, pasti dia merusak dia. Makanya orang itu suka kelembutan atau kekerasan? Kelembutan. Dan didiklah anakmu dengan kelembutan. Karena banyak ibu sukanya nyubit sama anaknya. Dikit-dikit nyubit anaknya. Dikit. Sampai merah, sampai biru itu apa anaknya itu. Bu, jangan Bu. Ya, didik anakmu dengan kelembutan. Ya. Ketika kekerasan diletakkan satu tempat, maka dia akan merusak. Ya, sebagaimana katanya kelembutan di satu tempat, maka dia akan menghias. Ya. Makanya kelembutan harus mewarnai kehidupan ibu-ibu. Ya. Kadang-kadang kita takut juga kalau ibu-ibu itu jago karate. Terus ketemu laki tangannya begini, waduh ngeri banget. Ya Bu, gak cocok. Ya. Ya justru perempuan itu yang harus ditampakkan apa? Kelembutan. Ada ibu-ibu yang tampilnya lembut tapi galaknya setengah mati. Ya Bu. Makanya dalam semua apa Bu karakter itu harus ditanamkan apa? Kelembutan pada anak itu. Ya. Itu yang kedua Bu. Rabbani itu dia berilmu, dia apa tadi Bu? Lembut. Yang ketiga santun. Santun berarti apa? Berakhlak mulia. Ya, santun dia. Subhanallah. Kalau orang santun itu kan maksudnya apa Bu? Di atas sabar. Santun itu Bu, halim. Dia di atas sabar Ibu. Ya, sabar itu kan orang bukan mudah untuk mencapainya. Tapi halim itu biar disakiti dia tidak membalas. Itu namanya santun. Halim itu Bu, di atas sabar. Dia disakiti, dia dipojokkan, dia nggak balas dia. Itu namanya apa? Santun, halim. Jadi halim itu di atas sabar. Justru dia pemaaf Bu. Halim itu orangnya pemaaf Ibu. Ya. Makanya Ibu sekalian, saya punya pengalaman menarik Ibu. Dan saya praktekkan sama anak saya Ibu. Yaitu pada saat saya diundang oleh orang Libanon di Australia. Diundang makan Ibu. Kita lagi ngobrol, tiba-tiba anaknya, laki perempuan berantem. Karena orang Libanon putih-putih. Kalau berantem marah itu kan kelihatan merah mukanya Bu ya. Ya Bu, saya lihat mereka berantem. Bapaknya tenang aja. Dia lirik saja nih, berantem nih. Apa yang saya lihat? Bapak ini kemudian turun, kemudian anak dua-duanya ditemukan untuk jabat tangan, untuk maaf-maafan. Kemudian yang kakak mencium jidat adiknya, yang adik mencium jidat kakaknya. Itu saya saksikan dan saya praktekkan. Jadi kalau ada anak saya berantem, saya suruh jabat tangan, saya cium, gantian mencium jidatnya. Redat, main lagi dia. Seperti nggak ada apa-apa lagi. Dan itu nanti akan memunculkan pada saatnya itu kasih sayang antar sama saudara itu. Luar biasa. Nah, itu coba praktekkan Bu. Mungkin Ibu sekarang anaknya udah besar-besar semua ya. Ya cucunya nanti lah. Kalau berantem, lakukan itu Ibu. Ya, damaikan, suruh mencium apa Bu? Jidatnya. Begitu pula nanti di anak-anak SD apa Bu, TK, itu harus dilatih begitu supaya apa? Mereka menjadi apa? Santun. Ya, menjadi apa? Santun. Santun itu harus dimunculkan, harus dilatih seperti itu. Ala kulli hal, barakallahu Ibu sekalian, karena sudah mau azan, jadi wanita atau ibu yang rabbaniyah ada 3 cirinya Bu ya. Yaitu apa? Dia berilmu,
dia lemah lembut, dan dia santun. Ya, mudah-mudahan ini bisa ditangkap dengan baik dan dipraktekkan, Bu. Supaya nanti lahir ibu-ibu yang hebat, ya. Jadi excellent woman lah. Excellent woman yang bisa merubah keadaan, insyaallah. Saya kira itu kajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Insyaallah nanti kita lanjut dengan dialog-dialog ya setelah salat ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.